Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pertemuan pertama kita memasuki bab pertama yaitu pola barisan bilangan. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmunya barokah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa disiapkan dulu bukunya, pulpennya, pensilnya. Dengarkan dengan baik, pahami penjelasan materi dari ibu. Nanti di akhir pembelajaran ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Oke anak-anak, untuk membuka pertemuan pertama ini, kita memasuki bab pola barisan bilangan. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada bab ini yaitu siswa dapat memahami konsep pola barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Selain itu, siswa juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Anak-anak pasti bingung ya, apa yang dimaksud dengan pola bilangan, konfigurasi objek. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua gambar ya. Ada gambar pertama. Gambar pertama yaitu batik ya. Batik yang berpola seperti ini. Lalu gambar yang kedua ada barisan rumah yang memiliki nomor ya, nomor rumah gitu. Nah, jika diperhatikan dengan cermat, kain batik pada gambar satu ini memiliki pola yang teratur. Teratur bukan? Yang pertama ini ada bunga warna biru muda, selanjutnya pink, biru tua, biru muda lagi, pink lagi, biru tua lagi. Seperti itu selanjutnya. Berarti memiliki pola yang teratur ya untuk si batik ini. Lalu, perhatikan gambar yang kedua. Pernahkah anak-anak itu melewati suatu perumahan dan memperhatikan bagaimana penomoran rumah di wilayah perumahan tersebut? Anak-anak akan menjumpai nih rumah-rumah bernomor genap itu berada di sisi kanan jalan, sedangkan rumah-rumah yang bernomor ganjil berada di sisi kiri jalan. Mengapa hal ini dilakukan? Ya, untuk mempermudah seseorang dalam mencari alamat. Misalnya ada tukang paket mau mengirim barang ke rumah nomor 29. 29 kan bilangan ganjil, maka tukang paket ini akan fokus melihat rumah yang ada di sisi kiri jalan. Gitu. Sudah diterapkan dari zaman dulu itu penomoran rumah seperti itu. Nah, di sini Ibu compare antara gambar batik sama gambar denah penomoran rumah ya. Nah, dalam matematika, pola pada kain batik ini merupakan penerapan dari konsep pola barisan konfigurasi objek. Apa tuh? Nah, ada pengertiannya nih. Barisan konfigurasi objek itu merupakan sekumpulan objek yang mempunyai bentuk saling berkaitan dengan aturan tertentu. Tapi bisa tetap kita perhitungkan bagaimana nih pola keempat, pola kelima, pola keenam tanpa harus menggambar. Yaitu dengan belajar pola barisan bilangan ini pada bab ini. Misalnya nih, kalau dari gambar batik itu bunga biru, bunga pink, biru tua, terus biru muda lagi, pink, biru tua, ya. Biru tua ya pasti biru muda, pink lagi, biru tua lagi, ya. Lalu biru muda lagi, pink, biru tua lagi. Pasti ya berkelanjutan seperti itu dari ke kanan ke bawah gitu, berkaitan seperti itu. Atau ibu punya gambar, misalnya ini korek api yang dibentuk seperti rumah gitu. Untuk konfigurasi objek dia itu berkaitan ya. Misalnya pola ke-1 rumahnya 1, pola kedua rumahnya 2, tapi dilihat di sini itu koreknya 5, tapi di sini itu koreknya 9. Jadi tidak terpisah seperti itu ya, saling berkaitan nih. Nempel soalnya di sisi tengah ini nempel. Dihitungnya 1 ya gitu. Nanti kita pelajari selanjutnya nih untuk konfigurasi objek yang saling berkaitan seperti ini.
Lalu untuk gambar dengan rumah, penomoran rumah ya. Dalam matematika, pola pada penomoran rumah ini merupakan penerapan dari konsep pola barisan bilangan ganjil dan genap. Apa sih barisan bilangan itu? Nah, barisan bilangan merupakan sekumpulan bilangan yang ditulis berturut-turut dan dihubungkan dengan tanda koma serta mempunyai suatu aturan atau pola tertentu. Di sini kita pakai polanya ganjil dan genap ya. Nah, untuk barisan bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya gitu ya. Untuk barisan bilangan genap berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Itu kan membentuk pola ya, yaitu bilangan genap, ini bilangan ganjil. Jadi kalau misalnya konfigurasi objek itu objeknya berbentuk gitu ya. Kalau misalnya barisan bilangan tuh berbentuk bilangan gini lah ya. Dan bisa ditulis secara berturut-turut dengan dipisahkan koma. Nah, macam-macam pola barisan bilangan itu ada pola bilangan ganjil, pola garis lurus, pola bilangan genap, pola persegi, persegi panjang, dan segitiga. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Nah, sebelum itu, apa sih manfaatnya belajar pola barisan bilangan? Ya, dengan belajar ini kamu bisa menentukan banyaknya benda itu tanpa menggambarnya terlebih dahulu. Kayak misalnya ini untuk korek api yang dibentuk rumah atau segi 5. Kita bisa nebak nih pola keempat, pola kelima, pola keenam seperti apa gitu dengan pola yang sudah diketahui. Untuk yang pertama, bahasan kita yaitu pola garis lurus pada barisan bilangan. Lihat ini ada Ada lingkaran, ini menyatakan bilangan 1. Ada 2 lingkaran yang menyatakan bilangan 2. Ada 3 lingkaran yang menyatakan bilangan 3. Ada 4 lingkaran yang menyatakan bilangan 4. Bilangan 5, bilangan 6, bilangan 7. Ini membentuk garis lurus kan, ke samping gini ya. Oke, jika UN ini menyatakan banyaknya noktah, banyaknya lingkaran gitu lah ya, pada baris ke N, tuliskan hubungan UN banyaknya noktah dengan berdasarkan hasil di samping secara berurutan. Misalnya ya, U1 itu urutan ke-1 gitu. Urutan ke-1 itu jumlahnya 1. Urutan kedua jumlahnya 2. Urutan ketiga jumlahnya 3. Urutan keempat jumlahnya 4. Berarti urutan keberapa lagi nih? Berapa? Ya, urutan kelima jumlahnya 5. Benar. Selanjutnya berapa nih? Urutan ke-6 jumlahnya 6. Urutan ke-7 jumlahnya 7 ya. Berarti kalau urutan ke-20 ya jumlahnya 20. Urutan ke-51 berarti jumlahnya 51 gitu ya. Dilihat dari pola yang udah ada ya. Urutan ke-1 oh jumlahnya 1. Urutan kedua jumlahnya 2. Urutan ketiga jumlahnya 3. Oh berarti urutan ke-51 jumlahnya 51 dong. Sesuai dengan urutan keberapanya gitu. Tahukah kamu, pada barisan bilangan itu terdapat pola-pola tertentu yang dapat dirumuskan. Maka untuk barisan bilangan pola garis lurus ini dapat dirumuskan UN sama dengan N. Urutan keberapa ya jumlahnya sama seperti urutannya. Tapi nanti kita lihat selanjutnya ada yang rumusnya tidak sesimpel itu. Coba contoh soal dulu ya. Tentukan pola bilangan garis lurus hingga bilangan ke-10. Kalau dikata pola bilangannya berarti anak-anak tuliskan dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua ini pola bilangan persegi panjang. Lihat anak-anak, di urutan pertama, U1, itu ada 2 noktah ya. Ini membentuk bentuk persegi panjang ya. Membentuk persegi panjang.
Untuk urutan yang kedua, banyaknya noktah ada 6. Urutan ketiga, banyaknya noktah ada berapa nih? Itu 2, 3, 4. 4 kali 3, 12. Ya. Urutan keempat ada berapa? Urutan keempat tuh, ini ada 20. Ini sesuai, berarti nomor ini sesuai banyaknya noktah nih. Ya. Dari sini kita lihat, U1 kok banyaknya 2 ya noktanya. U2 banyaknya 6. U3 banyaknya 12. U4 banyaknya 20. Berarti kalau UN berapa nih? Nah, anak-anak harus memikirkan, rumusnya apa ya kira-kira? Di sini Ibu sudah menemukan bahwa UN sama dengan N dikali N plus 1. Kita cek ya. Misalnya U-nya 2. 2 dikali 2 tambah 1. 2 tambah 1 kan 3. 3 dikali 2, 6. Berarti benar ya. Udah sesuai nih rumusnya untuk U2. Kalau dicek U3, 3. Ya, 3. 3 tambah 1, 4. 4 kali 3, 12. Cocok ya. Lalu U4. 4 tambah 1, 5. 5 kali 4, 20. Cocok. Berarti ini rumusnya sudah cocok banget ini untuk barisan bilangan persegi panjang. Kalau ada soal, tentukan pola bilangan persegi panjang hingga bilangan ke-8. Ini kan baru ke-4 ya, baru sampai sini. Nah, kalau misalnya ke-5 nih, berarti kan 5 tambah 1, 6. 6 kali 5, 30. Ya. Lalu urutan ke-6. 6 tambah 1, 7. 7 kali 6, 42. Dan seterusnya ini coba dicek anak-anak. Insya Allah sudah benar. Nah, yang ketiga ada pola bilangan persegi. Urutan pertama itu 1, urutan kedua itu 4, ya 9, 16, 25. Coba anak-anak kerjakan tugas di Google Classroom. Ibu sudah upload tugasnya. Anak-anak kerjakan ya. Kira-kira rumus untuk pola bilangan persegi panjang itu apa? Anak-anak cari seperti ini nih, UN-nya apa gitu. Dengan menganalisa U1 berapa jumlah noktahnya, U2 berapa jumlah noktahnya gitu. Sampai nanti anak-anak pikirkan, apa ya kira-kira rumusnya dari noktah pola bilangan persegi panjang ini di gambar ini. Nanti ada beberapa pertanyaannya dijawab ya. Dan anak-anak kerjakan buku Kuadra halaman 15. Terima kasih anak-anak. Semoga anak-anak lebih semangat lagi belajarnya dan tertib dalam mengumpulkan penugasannya. Jangan lupa dikumpulkan ya. Untuk deadline waktunya sudah Ibu tuliskan di Google Classroom. Jangan sampai telat, karena jika telat, sistem tidak bisa menerima tugas lagi. Sudah Ibu set sampai pukul berapanya. Sistem tertutup. Oke, terima kasih anak-anak. Akhirul kali hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.